Kabar Utama kembali menyapa Anda menyajikan beragam berita terpenting sepanjang hari ini. Di antaranya, menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, badai salju melanda Amerika Serikat. Bersama saya Ana Telita, kita mulai kabar utama untuk Anda. Pemirsa, satu unit mobil terbakar di Jalan Tol Kilometer 20 Tangerang, Banten. Pengemudi mobil mengalami lepas kendali saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi. Pemirsa, kawanan begal bersenjata tajam di Bekasi, Jawa Barat kembali berulah. Korban, seorang remaja pengendara motor tewas setelah mengalami sejumlah luka bacokan di bagian tubuhnya. Sementara pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang diburu aparat kepolisian. Kasus mengamuknya anggota Dewan yang memukul Ketua RT di Jember, Jawa Timur mendapat respon dari partai yang menaunginya. Hari ini IB dinonaktifkan sebagai Ketua GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, dan DPC P3 Kabupaten Jember memberi surat peringatan tahap 1 atas kesalahannya. Bila terbukti bersalah, IB terancam mendapatkan pergantian antar waktu. Pemirsa, seorang wanita yang tengah berolahraga aerobik tanpa sadar merekam detik-detik konvoi militer Myanmar masuk ke gedung parlemen sebelum aksi kudeta terjadi. Musik pengiring aerobik sang wanita menjadi sorotan karena menggunakan lagu dari Indonesia. Pemirsa, jika kita lihat informasi tadi mungkin dapat dikatakan bahwa peristiwa unik terjadi pada saat perekaman peristiwa bersejarah di Myanmar. Dan informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda tentang menanggapi tudingan Ketua Umum Partai Demokrat. Pemirsa, dinamika internal di Partai Demokrat mencuat setelah Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menuding adanya pihak-pihak yang mengambil alih kepemimpinannya. Namun pemerintah membantah ikut campur tangan isu kudeta terhadap AHY. Seorang polisi diserempet mobil angkutan umum hingga terjatuh di Probolinggo, Jawa Timur. Anda masih di kabar utama, pemirsa. Seorang polisi diserempet mobil angkutan umum hingga terjatuh di Probolinggo, Jawa Timur. Mengetahui viral di media sosial, supir ugal-ugalan akhirnya berhasil ditangkap. Pemirsa, seorang penumpang angkutan umum ditangkap polisi saat akan menyelundupkan sabu-sabu seberat 300 gram di Medan, Sumatera Utara. Pelaku nekat menyelundupkan sabu karena 3 bulan tidak menerima gaji dari tempatnya bekerja. Petugas pemulasaran jenazah COVID-19 menjadi sasaran aksi penganiayaan di... Pemirsa, petugas pemulasaran jenazah COVID-19 menjadi sasaran aksi penganiayaan. Kali ini terjadi... Sebuah video berisi hasil swab antigen tanpa pemeriksaan spesimen di Bandara Soekarno-Hatta viral di media sosial. Polisi telah memeriksa 8 orang dalam kasus tersebut dan menemukan adanya unsur kelalaian oleh petugas dari laboratorium. Turnamen futsal dengan mencantumkan logo kepolisian daerah Sumatera Utara. Pemirsa, turnamen futsal di saat pandemi COVID-19 digelar dengan mencantumkan logo kepolisian Sumatera Utara. Belakangan diketahui penyelenggara turnamen bukanlah anggota Polda Sumatera Utara dan memalsukan tanda tangan anggota polisi di surat peminjaman lokasi. Pola defense 4.000 lebih dosis vaksin Sinovac tiba di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ambulans TV1 menempuh perjalanan 200 km dari kota Medan mengantar ribuan vaksin ini agar dapat segera digunakan. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di kabar utama. Pemirsa, badai salju kembali menerpa kota New York dan sekitarnya di kawasan timur laut Amerika Serikat. Diberlakukan kondisi darurat di sejumlah kota, sejumlah aktivitas warga dibatasi. Pemirsa, 2 unit rumah warga di Serang, Banten longsor. Longsoran akibat tingginya curah hujan selama beberapa pekan terakhir. Polda Jawa Timur mengungkap bisnis prostitusi online yang melibatkan hingga 36 anak di bawah umur di Mojokerto. Mirisnya, praktik prostitusi ini dijalankan oleh para mucikari yang juga masih anak-anak. Polisi membongkar grup medsos porno yang melibatkan anak-anak di Batam, Kepulauan Riau. 3 remaja ditangkap karena terlibat dalam grup yang bermula dari penangkapan fotografer cabul. Seekor buaya muara berukuran 3 meter kembali muncul di bahan baku vaksin COVID-19 dari Sinovac tahap 4 siang tadi tiba di Indonesia. 11 juta dosis bahan baku vaksin tersebut akan diproduksi untuk vaksinasi bagi tenaga pelayanan publik.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria batal mendonorkan plasma konvalesen setelah kondisi fisiknya dinilai tak memungkinkan. Pendonoran plasma oleh Riza Patria pun dijadwalkan di lain waktu. Vaksin Sinovac COVID-19 telah didistribusikan ke berbagai daerah di tanah air. Di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 4.440 dosis vaksin Sinovac tiba dengan menggunakan mobil ambulans TV1 yang beberapa bulan lalu diberikan oleh TV1 1 untuk negeri kepada Pemda Asahan. Seekor buaya muara berukuran 3 meter kembali muncul di permukiman penduduk di Desa Pelangsian, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga mengaku resah dengan semakin seringnya buaya tersebut muncul. Informasi tadi menutup jumpa kita di kabar utama kami. Sekali lagi ingin mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan hashtag Ingat Pesan Ibu. Lakukan selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bersama-sama kita lawan dan juga putus mata rantai COVID-19. Dan jangan lupa perbarui terus informasi Anda dengan mengakses laman tv1news.com. Saya Anatelita pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.